Aku tinggal bersama kakek dan nenekku semenjak ayahku menikah lagi saat usiaku 6 tahun. Sementara ibuku tinggal di luar Pulau Jawa bersama suami barunya. Semenjak orang tuaku bercerai dan aku sendiri tidak tahu apa penyebabnya, hak asuh dijatuhkan pada ayahku. Kala itu masih tinggal bersama orang tuanya. Kisah yang aku ceritakan ini nyata terjadi sekitar pertengahan tahun 1986 yang kala itu aku masih berusia 13 tahun. Malam itu aku dan nenek masih menunggu kakek yang tergolek lemah di tempat tidur. Sudah berulang kali kakek sakit-sakitan. Menurut cerita tetangga, usianya memang sudah 100 tahun lebih. Dulu saat menikah di tahun 1921, diperkirakan usianya sudah kepala 4, sedangkan nenek masih berusia 20 tahunan. Dan di dalam pernikahannya tersebut hanya dikaruniai seorang anak, yaitu ayahku. Karena sering sakit-sakitan, kini kakek sudah sangat kurus. Tubuhnya benar-benar seperti terdiri dari kulit dan tulang saja. Ditambah kulitnya yang sangat keriput dan menghitam, menambah kesan miris bagi siapapun yang menjenguknya. Untuk berdiri pun kakek sudah kesulitan. Lampu sentir yang sesekali terhembus angin membuat rasa kantuk menyerangku. Namun rasa kantuk itu lenyap ketika sudut mataku menangkap sosok bayangan hitam di atas tubuh kakekku. Bayangan itu menyerupai manusia yang berdiri tegak melayang. Di sisi lain, nampak kakek melotot dengan tubuh gemetar memandangi sosok bayangan itu. Entah apa yang dirasakannya, tapi jelas kalau kakek juga melihat penampakan itu. Tidak lama kemudian, sosok bayangan itu pun lenyap. Aku masih terjaga, tidak mampu berbicara ataupun bergerak. Setelah mengatur nafas, tangan kakek meraih nenek yang tertidur di sebelahnya. Aku pun turut mendekat membangunkan nenek. Setelahnya, dengan nada lemah, kakek berucap pada nenek, memberikan sebuah perintah. Disuruhnya nenek untuk memanggil Mbah Tukimin. Mbah Tukimin adalah putra sulung dari almarhum adik kakekku. Semenjak muda dulu, Pak Tukimin yang aku panggil Mbah Tuki karena usianya sudah tergolong sepuh, yakni mendekati 60 tahunan itu. Memang beliau dekat dengan kakek, sampai sekarang pun masih sering menemani kakek jika kondisinya sedang tidak baik. Tanpa menunggu perintah dari nenek, dengan segera aku langsung berpamitan untuk menemui Mbah Tukimin. Saat keluar dari rumah, kembali terlihat bayangan hitam di antara remang cahaya bulan. Kali ini bukan hanya satu bayangan saja, namun ada beberapa bayangan yang bergerak di setiap penjuru rumah. Penampakan itu membuatku merinding dan sempat hendak kembali masuk. Tapi niat itu aku urungkan karena aku yakin jika ada hal penting yang ingin kakek sampaikan. Aku pun menepi segala ketakutan. Kemudian aku menyalakan obor yang kuadukan dengan lampu sentir di luar rumah. Lalu bergegas ke rumah Mbah Tukimin yang jaraknya cukup jauh. Setengah jam kemudian, mungkin sekitar pukul 10:30 malam, Mbah Tukimin langsung sigap ketika aku ajak langsung menemui kakek. Setibanya di rumah kakek, "Min, tolong aku sudah pingin mati. Tolong keluarkan tali mayat malam ini juga, Min," ucap kakekku dengan suara halus dan lemah. Semua terdiam termasuk nenek. Mbah Tukimin menghela nafas pelan. Berdasarkan desas-desus, memang kakekku ini memiliki ilmu yang membuatnya hidup kembali. Ada yang bilang nama dari ilmu itu adalah Ajian Ponco Semoyo. Ada juga yang bilang ilmu kesaktian kakek adalah ilmu rawa rontek yang digunakan saat berperang dengan pasukan Jepang dan dalam agresi militer Belanda dulu. Belum juga Mbah Tukimin menjawab, nenek meminta agar keponakannya itu mau melaksanakan amanah kakek.
Nenek yakin jika kakek sudah menunjuk orang yang tepat. Belum tentu kerabat sendiri atau orang lain bisa melakukan perintah dari kakek. Pasalnya, untuk mencari tali mayat itu tidaklah boleh sembarangan. Harus dilakukan tepat tengah malam. Memang tidak dibutuhkan orang yang meninggal di pemakaman khusus. Yang terpenting adalah belum terlalu lama dikubur agar tali mayat belum dimakan rayap. Akhirnya Mbah Tukimin pun bersedia melaksanakan hal itu. Nenek menarik nafas lega. Dia tidak tega melihat kondisi kakek sungguh memprihatinkan. Bukannya enggan untuk merawat, tapi kasihan dengan kondisi kakek yang seperti mayat hidup. Malam itu, Mbah Tukimin mengajakku sebagai teman. Tentu saja, mau tidak mau, aku harus bersedia demi kakek. Kami pun bersiap dengan bekal yang dibutuhkan. Nenek ikut sibuk mencari cangkul dan sabit, termasuk air minum di kendi. Tidak lupa ada sesajen yang dipinta oleh Mbah Tukimin. Mungkin saja Mbah Tukimin yang akrab dengan kakek, sedikitnya banyak menyerap ilmu kebatinan dari kakek, sehingga dia juga tahu apa yang harus dilakukannya. Setelah semua dirasa cukup, berangkatlah kami menuju kuburan. Ini adalah pengalaman yang sungguh mengerikan bagiku. Kami melangkah melewati jalan bebatuan dengan hati-hati. Kuburan di tengah desa sekitar pertengahan 98 masih hutan lebat. Ada 2 pohon beringin di tengah-tengah pemakaman. Sedangkan di pinggirannya adalah pohon kepoh dan pohon kapuk hutan, yakni pohon kabuk besar yang tidak berbuah jika mendekati musim hujan. Pohon tersebut berbunga warna merah yang sangat indah, namun tetap saja mengerikan karena berada di kuburan. Akhirnya, masuklah kami di area kuburan yang dipergunakan oleh warga lebih dari 4 kampung ini. Sekitar 100 meter, kami masuk ke makam ini dengan obor di tangan masing-masing. Kami pun mulai mencari kuburan yang dianggap agak baru. "Bah, aku takut, Mbah. Aku gak berani," ucapku setengah berbisik dan tubuh gemetar berkeringat. Mbah Tukimin menjawab, agak dipaksakan saja demi kakekku. Langit gelap seiring perginya bulan membuat kami lebih cermat dalam memilih kuburan. Suara burung hantu dari beberapa titik menemani. Mataku yang jeli melihat tulisan dalam nisan. Memang tidak semua ada tulisan nama serta hari dan tanggal kematian. Tapi aku berpikir setidaknya ada makam-makam yang baru. Dengan wajah mulai pucat, aku terus mengekor pada Mbah Tukimin yang terlihat tenang sambil matanya melirik ke kanan kiri dengan teliti. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan angin besar yang berhembus hampir memadamkan obor. Aku hanya bisa lebih mendekat pada Mbah Tukimin yang menghentikan langkahnya. Di tangan kananku ada obor, sedangkan di tangan kiriku membawa sesajen, sehingga aku tidak bisa berbuat banyak. Mbah Tukimin sendiri membawa cangkul, sabit, dan air kendi. Ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba ada suara ramai seperti di pasar. Tanpa menoleh padaku, Mbah Tukimin bertanya padaku, apakah aku mendengar suara ramai itu? Aku pun menjawab, jika aku mendengar suara itu. Mbah Tukimin melihat kanan kiri pinggir kuburan yang hanya ada rumput dan semak belukar yang lebat. Sesaat kemudian, angin kencang kembali berhembus. Kali ini, angin tersebut membuat semak di kanan tertidur, sedangkan di sebelah kiri masih berdiri seperti semula. Anehnya, angin itu tidak menerpa kami, seolah dilewati. Namun jelas sekali, aku mendengar suara hembusan nafas besar dan kasar beriringan, membuat detak jantungku semakin bergemuruh. Sejenak kemudian, semuanya lenyap bersamaan dengan hilangnya angin besar yang berhembus. Jangan kamu layani suara-suara demit itu. Konsentrasi berjalan supaya cepat ketemu dan kita cepat selesai, ucap Mbah Tukimin yang kembali mengajakku berjalan. Akhirnya, sampailah kami di sebuah kuburan yang mana salah satu pohon beringin
menaungi kuburan itu. Daunnya yang sangat lebat membuat tidak bisa mengintip langit dari bawah. Akar-akar gantungnya juga menggelitiku. Hanya ada cahaya obor menyala terang yang kami tanam di sisi kuburan. Terdengar suara burung hantu saling menyusul dengan lolongan anjing liar membuat suasana semakin mencekam. Aroma busuk pun tertangkap olehku, sungguh sangat menusuk hidung. Sekuat-kuatnya aku benamkan nyali di jiwaku. Aku berdoa sebisa mungkin agar semua segera selesai. Di atas kuburan itu, Batu Kimin menaruh sesajen. Setelahnya, mulutnya berkumat kamit yang mungkin minta izin untuk mengambil tali mayat. Ketika itu aku mendengar suara bisikan-bisikan, namun tidak begitu jelas. Angin sepoi menggesek akar-akar beringin yang membuatku bergidik ngeri. Setelah selesai, Batu Kimin mengusap nisan bagian kepala yang diikut sertakan dengan sesajen tadi. Kemudian sisa sesajen dipinggirkan di lahan kosong di atas nisan. Setelah itu barulah melakukan penggalian pada makam. Aku mengambil obor untuk menyinari pekerjaan Batu Kimin. Sesekali pria yang berusia lebih dari setengah abad itu menyeka keringat dan menenggak air segar dari kendi. Setelah beberapa saat, bersamaan dengan suara lolongan anjing liar yang bersahutan, cangkul Batu Kimin sampai pada tikar yang terbuat dari pandan kering. Aroma busuk langsung menguap dari liang kubur. Batu Kimin menahan nafas, lalu segera mencari keberadaan tali mayat. Biasanya tali itu diikut sertakan bersama tikar pandan itu. Ada juga yang digunakan untuk mengikat tikar pandan itu. Aku sendiri menerangi dari atas sesuai instruksi Batu Kimin. Namun tali yang dipakai Batu Kimin yang terbuat dari bambu itu sudah termakan rayap sebagian. Batu Kimin coba mengurai dan alhamdulillah masih ada 2 tali yang masih utuh. Setelah mengambil 1 tali saja, Batu Kimin naik ke atas lalu mulai mengembalikan kuburan seperti semula. Perlahan aroma busuk mulai lenyap. Setelah semuanya selesai, sesajen yang terdiri dari bunga-bunga itu ditebarkan di atasnya. Lalu kami pun melangkah pulang. Setibanya di rumah, nenek menyambut kami dengan air 1 gayung dan sisanya dilemparnya ke atap rumah. Aku mengikuti arahan Batu Kimin yang langsung membasahi diri dengan air yang menetes dari atap itu. Air itu bertujuan untuk mengusir makhluk halus yang sekiranya ikut saat kami datang dari tempat wingit, termasuk pemakaman. Setelah selesai, barulah kami masuk ke kamar kakek. Atas perintah kakek, saat itu juga Batu Kimin menumbuk tali mayat tersebut menggunakan lumpang batu. Kemudian dimasukkan ke segelas air yang sudah dimantrai oleh Batu Kimin. Mungkin mantra itu sudah diajarkan oleh kakek. Begitu sudah tercampur, diminumkanlah pada kakek. Sebelumnya, kakek mengelusku dan berpesan agar aku selalu menjaga nenek. Kakek juga mendoakan semoga kelak aku menjadi orang yang lebih baik dalam menyikapi kehidupan. Selain kepadaku, kakek juga memberikan pesan pada nenek yang mulai menitikan air mata. Yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih pada Batu Kimin dan juga memberikan pesan padanya. Sesaat setelah kakek minum air tersebut, kakek meluruskan kakinya dan bersedekap selayaknya orang mati. Kemudian tersenyum lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Air tersebut dibawa oleh Batu Kimin. Sekilas aku melihat Batu Kimin menghabiskan sisa air itu sambil berjalan ke dapur. Entah ilmu apa yang digunakan dan dimiliki kakek masih menjadi misteri hingga sekarang, dan ternyata itu pula yang terjadi pada Batu Kimin. Batu Kimin mengaku memiliki ilmu yang sama seperti kakek, dan menurut Batu Kimin, kelak cucu pertamaku juga mewarisi kesaktian tersebut
secara instan. Entah ilmu apa yang menitis pada cucuku kelak. Di usia di kepala 80 tahun, Mbah Tuk Kimin telah meninggal dunia. Sebelumnya dia sering sakit-sakitan, bahkan mengalami kelumpuhan. Dan menurut Junaidi, putra ketiganya, ternyata syarat yang diajukan sebelum meninggal sama dengan kakek, yaitu tali mayat. Aku sendiri berharap agar ucapan Mbah Tuk Kimin tidak menjadi kenyataan. Aku tidak mau jika keturunanku mendapatkan titisan ilmu itu. Sungguh tidak ada yang abadi di dunia ini, yang bernyawa pasti mati sesuai kehendak Sang Pencipta. Kalaupun ilmu itu memang nyata ada, pasti raga manusia tidak mampu menjalani, akan menyiksa diri sendiri dan membuat resah keluarganya. Di tengah pandemi di akhir 2021, lahirlah cucu pertamaku. Dia laki-laki yang sempurna. Perasaanku menjadi tidak enak ketika putraku bercerita lahirnya berkalung tali pusar. Menurut orang Jawa, kelak dia akan menjadi wadah spiritual yang besar. Selain itu, lahirnya juga memiliki hari pasaran weton tulang wengi. Semoga Tuhan selalu melindunginya. Aku pun berharap semoga umur panjang sehingga aku bisa menjaga cucuku itu. Aku pun memberi wejangan pada putraku agar kelak cucuku dididik di lingkungan pesantren saja. Melihat pengalaman yang aku alami atas kakek, aku tidak ingin seluruh keturunanku menyalahi garis kehidupan. Biarlah semua berjalan sesuai kodratnya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.